Kedua bola mata gadis itu terbuka sempurna kala melihat pria yang sebentar lagi akan menjadi tunangannya itu berada di dalam satu kamar hotel, tepat di mana acara pertunangannya digelar. YN yang tadinya berniat menenangkan diri sebelum acara pertunangan yang dihasilkan karena perjodohan itu dimulai, malah tidak sengaja menemukan sang calon tunangan di sebuah kamar hotel dengan keadaan sang pria berada tepat di atas seorang wanita yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Kedatangan YN membuat sedikit keributan yang memancing seorang wanita paruh baya yang juga tak sengaja lewat di area sana menghampiri ketiga insan itu. Satu tamparan keras mendarat di pipi mulus YN ketika pertengkaran antara dirinya dan sang kakak semakin membesar, yang membuat wanita paruh baya bernama Min Yuji itu melayangkan tamparannya. Kau pantas mendapatkannya. Ini hanya masalah kecil. Kenapa kau membesar-besarkannya? Ucap Yuji geram pada gadis itu. Masalah kecil? Bukankah pria ini calon tunanganku? Kalian sendiri yang memaksaku menerima perjodohan ini. Tapi apa? Dengan mata kepalaku sendiri aku melihat mereka berciuman dan kau malah menyebutku membesar-besarkan masalah? Kami tidak berciuman, bantah pria tinggi bernama Kim Taehyung itu. Aku tidak buta. Aku melihatmu di atas kasur dengan kakakku, balas YN yakin dengan apa yang ia lihat. Taehyung hanya menghela nafas kecil. Acara akan segera dimulai, sebaiknya kita turun. Kaki panjang itu mulai melangkah perlahan melewati YN. Aku tidak ingin melakukan pertunangan ini. Lontaran YN membuat langkah pria tinggi itu terhenti seketika. Ringisan itu sedikit terdengar kala Min Yuji meremas pergelangan tangan gadis itu, membuat Taehyung yang sedang membelakangi ketiga wanita itu melirik sekilas. Nyonya Min, kau tahu bukan, apa aku tidak suka dipermalukan, ucap Taehyung sebelum akhirnya menghilang dari ruangan itu. Kau dengarkan? Aku tidak ingin mendengar hal itu keluar dari mulutmu lagi. Tapi Oma, ucapan YN terpotong kala Jenny mengatakan, jika kau tidak mau, biar aku saja. Oma, aku tidak menyangka putra Kim Wonju setampan itu. Aku mohon jodohkan dia denganku saja. Tutup mulutmu itu. Kau tidak dengar rumor tentangnya? Dia sudah pernah menikah dengan gadis Jerman secara tertutup, tapi wanita itu meninggal. Karena itu dia kembali ke Korea. Dia itu seorang duda. Jadi benar, aku hanya dijadikan tumbal untuk menutupi rumor keluarga Kim, dan sebagai gantinya, keluarga Kim akan menjadi pondasi kuat untuk perusahaan apa. Batin YN berbicara setelah beberapa hari belakangan tidak sengaja mendengar gosip teman kantornya. Ucap Yuji tegas membuat YN hanya menatap datar sang ibu. Tidak salah lagi, itu adalah kau. Suara tepuk tangan menggema kala pertunjukan dansa antara Kim Taehyung dan Min YN selesai. Acara berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Para pemimpin perusahaan besar yang hadir tidak membuang waktu sedikit pun untuk saling membahas pekerjaan satu sama lain, membuat YN yang sudah beberapa saat berdiri di pojokan mulai bosan dengan orang-orang besar di sekelilingnya. YN kembali meneguk minuman yang ada di tangannya, seolah tak menghiraukan pria yang saat ini berada di hadapannya. Taehyung menyerahkan sebuah kartu, membuat tatapan YN tertuju pada kartu itu. Kunci apartemenku. Tinggallah di sana sampai hari pernikahan. Gluk. Suara air mengalir di tenggorokan YN. Gadis itu mengedipkan matanya beberapa kali. Apa dia tidak salah dengar? Pria ini menyuruhnya menempati apartemennya. Oh, ayolah, mereka memang sudah bertunangan, tapi ini tidak logis. Mereka bahkan baru bertemu hari ini. YN tidak cukup mengenali pria tinggi ini. Bagaimana jika pria ini berencana buruk padanya?
Tidak perlu, aku tinggal di rumah saja. Kau yakin? Tanya Taehyung memastikan yang dibahas Yen dengan anggukan. Satu minggu setelah acara pertunangannya, Yen kembali melanjutkan aktivitas sehari-harinya. Walaupun statusnya adalah anak dari pemilik perusahaan yang saat ini ia tempati, hal itu tidak menjamin bahwa ia mendapatkan posisi terbaik. Lagi pula, siapa yang tidak tahu jika Yen hanyalah anak angkat yang tidak pernah dianggap di keluarganya. Bahkan, gadis itu sering tak dihargai di perusahaan itu hanya karena mereka tahu bahwa keluarganya tak akan peduli dengan apa yang dialami Yen. Yen meregangkan tubuhnya ketika pekerjaan yang sedang ia kerjakan akhirnya terselesaikan. Baru saja tubuhnya beranjak dari kursi kerjanya, pergerakan Yen terhentikan kalau sorot matanya menemukan seorang pria yang berjalan ke arah mejanya. Yen mulai menatap orang sekitar yang mulai berbisik. Gadis itu tahu bahwa semua karyawan di sana akan mulai menggosipi dirinya. Kenapa? Pertanyaan yang baru saja hendak keluar dari mulut Yen seketika terhentikan, kala Taehyung yang ternyata hanya berjalan melewatinya. Bodoh, kenapa kau berpikir dia ingin menemuimu? Batin Yen merasa malu diikuti dengan kedua matanya yang ia pejamkan sesaat ketika mencoba menahan rasa malu. Tanpa berpikir lama, Yen kembali melakukan niat awalnya untuk segera keluar dari ruangan itu. Tak selesai-selesai merutuki kepedeannya, Yen yang sedang menunggu bis pun semakin berdecik kesal kala deringan ponselnya terasa mengganggu. Yopseo, kau di mana? Pertanyaan yang Yen dengar samar-samar karena suara musik yang terdengar begitu kencang di seberang sana. Menunggu bis, ingin pulang. Kenapa? Pergilah ke tempat ini, temui Tuan Atsuki. Mau? Kenapa tidak Oni saja? Aku sedang sibuk, awas saja jika kau tidak pergi. Tapi ucapan Yen terpotong kala sambungan telepon diputuskan sebelah pihak oleh sang kakak. Yen hanya bisa menghela nafas. Ya, seperti itulah kehidupannya. Ini bukan pertama kalinya ia harus mengerjakan apa yang bukan menjadi tugasnya di perusahaan. Dia selalu mengerjakan hal besar untuk perusahaan, tapi yang selalu dapat reward adalah sang kakak. Sejang Nim, panggil seorang pria yang sedikit lebih tua dari Taehyung bernama Minho, membuat Taehyung yang sibuk dengan beberapa dokumen seketika mengangkat kepalanya. Ini berkas yang Anda mau. Minho menyerahkan beberapa berkas yang berisikan laporan 25 tahun kehidupan seorang wanita. Sesampainya di tempat, Yen membuang nafas terlebih dahulu sebelum melangkah dengan menatap mendekati pria yang sedang menikmati minumannya itu. Selamat siang, Tuan Atsuki. Sapa Yen dengan senyuman membuat pria yang sedang menuangkan bir ke gelasnya mendongak dan langsung beranjak dari duduknya. Oh, selamat siang. Atsuki menerima jabatan tangan dari Yen dengan raut wajah yang sedikit bertanya-tanya. Tersadar dari lamunannya, Atsuki pun dengan cepat. Sebelumnya mohon maaf, saya di sini menggantikan kakak saya untuk membahas proyek yang ada di Jerman. Dikarenakan kakak saya ada acara yang tidak bisa ditunda. Atsuki akhirnya mengangguk paham mendengar hal itu. Padahal dia berharap putri sulung keluarga Min itu yang datang. Tapi apa boleh buat, dan jika dilihat, putrinya yang ini juga tidak kalah menarik. Batin Atsuki membuat Yen sedikit bingung dengan tatapan pria itu. Bisa saya mulai? Suara Yen yang terdengar kembali menyadarkan Atsuki. Oh, tentu, silakan. Baik, jadi begini.
YN mulai menjelaskan tentang kerjasama yang direncanakan yang akan dimulai bulan depan. Namun penjelasannya mulai terbata-bata kala pria yang ada di hadapannya itu terhenti menatapnya dengan aneh. Hal itu sungguh membuat YN tak nyaman. Cukup, ucap Atsuki sambil beranjak mendekati YN membuat YN sedikit heran. Tubuh YN refleks sedikit menjauh kala Atsuki menundukkan diri di sampingnya. Kau tidak perlu menjelaskan panjang-panjang, seperti perjanjian di awal akan menyetujui semuanya. Asalkan tangan Atsuki perlahan menyentuh kaki YN yang membuat gadis itu sontak langsung menepisnya. Aku tidak mengerti maksudmu, Tuan, ucap YN membuat Atsuki sedikit berjijik. Kau hanya perlu menemaniku malam ini. Tolong jangan melewati batas, tegas YN yang langsung berdiri ketika Atsuki ingin ciumnya. Kau berani menamparku? Dan saya tidak akan segan-segan melaporkan Anda ke polisi atas dasar pelecehan. Dengan cepat, YN membereskan barang-barangnya dan hendak melangkah pergi. Jika kau pergi, maka kerjasama ini akan batal. Ancam Atsuki membuat langkah YN berhenti sejenak. Perusahaan kami juga tidak akan mau bekerja sama dengan pria hidung belang seperti Anda, ucap YN yang masih memengungi Atsuki sebelum akhirnya kaki wanita itu kembali melangkah pergi. Sial. YN terdiam meratapi nasibnya. Ia tidak habis pikir ternyata di dunia ini masih banyak orang-orang seperti Atsuki yang menjadikan pekerjaan sebagai alasan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan dari kejauhan sana, sebuah mobil yang hendak melaju melewati YN perlahan beralih menuju ke tempat di mana wanita itu berada. YN sontak mengangkat kepalanya kala sebuah mobil berhenti di hadapannya. Masuklah, aku akan mengantarmu pulang, tawar Taehyung melalui kaca jendela mobil. YN menggeleng, aku belum mau pulang. Tatapan YN seketika kembali kosong. Ia teringat akan kejadian tadi siang. YN lupa jika dia sudah punya seorang tunangan. Apakah dia harus menceritakannya kepada Taehyung? Brak! Suara pintu mobil yang tertutup sontak membuat lamunan YN seketika buyar. YN menatap mobil Taehyung yang dibawa pergi oleh sang supir dan menyadari bahwa Taehyung yang sudah keluar dari mobilnya. Terlebih ketika Taehyung beranjak duduk di sampingnya membuat YN gugup. Keheningan pun terjadi beberapa saat. YN menggigit bibir bawahnya, tak tahu bagaimana memulai pembicaraan dengan tunangannya itu. Apa terjadi sesuatu? Suara Taehyung akhirnya memecahkan keheningan. YN terpana ketika kedua matanya yang menoleh langsung dihadapkan dengan kedua mata elang Taehyung yang membuatnya seolah terhipnotis hingga beberapa detik. Kemudian mata itu bergerak seolah menuntut jawaban. YN mengangguk tanpa sadar membuat Taehyung mengangkat kedua alisnya seolah meminta penjelasan. Oh, tidak ada yang terjadi, ucap YN gelagapan begitu ia tersadarkan. Oh ya, YN mulai mengalihkan pembicaraan. Ia tak henti bertanya dan bercerita seolah menggunakan waktu itu untuk mencoba mengenal Taehyung lebih dalam. Meskipun perjodohan ini tak begitu ia inginkan, tapi di sisi lain YN sangat ingin punya seseorang yang benar-benar akan menemani kesepiannya selama ini. Apa kita sudah bisa pulang sekarang? Tanya Taehyung begitu sudah tidak ada pembicaraan antara keduanya. YN yang mendengar tampak sedikit berpikir. Malam ini aku ingin pulang ke apartemenmu, ucap YN sedikit ragu membuat kedua alis Taehyung ikut bertaut. Tiba-tiba, kemarin aku menawarkan untuk kau tinggal di sana tapi kau menolak.
Itu itu sebenarnya karena aku marah. Kau seperti laki-laki hidung belang di luar sana. Kau akan bertunangan denganku, tapi kau malah dengan kakakku. Ho ho, lihatlah siapa yang bicara. Taeyong memajukan kepalanya membuat tubuh Yeon sontak perlahan mundur. Katakan saja jika kau juga menginginkannya. Yeon terdiam dan kembali terhipnotis beberapa saat. Deru nafasnya seolah berhenti. Jantungnya tiba-tiba berdetak begitu kencang ketika dihadapkan dengan ketampanan seorang Kim Taehyung. Dengar, kita memang sudah bertunangan. Tapi kau masih... Benarkah? Taehyung hendak mendaratkan satu ciuman pada Yeon, tapi wanita itu seketika berdiri menjauh dan berteriak. Kim Taehyung, aku hanya bercanda. Ayo, aku akan mengantarmu ke apartemenku, ucap Taehyung diiringi dengan kedatangan sebuah mobil yang tak lain adalah sopir Taehyung, membuat Yeon yang tak menjawab mulai berjalan memasuki mobil. Taehyung memperhatikan Yeon yang berjalan depannya begitu memasuki apartemen. Yeon tampak dengan sesama melihat setiap sudut apartemen itu. Ia sedikit terpesona karena jujur apartemen ini terlihat sangat nyaman jika ditempati. Kau bisa menempati kamarku yang di sana, ucap Taehyung membuat Yeon menoleh ke arahnya sebelum melihat kamar yang dimaksud Taehyung. Setelah beberapa saat menatap pintu kamar yang dimaksud oleh Taehyung, sebuah pertanyaan melintas di pikiran Yeon. Apa kau juga akan tidur di sana? Tidak, aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Kenapa? Apa kau merasa tidak nyaman? Jika aku merepotkan, biar aku saja yang pulang, ucap Yeon. Aku pikir kau tidak nyaman tinggal dengan orang tuamu, makanya dari awal aku sudah menawarimu untuk tinggal di sini sampai hari pernikahan kita, dan itu juga karena aku tidak menempati apartemen ini lagi. Yeon terdiam sesaat. Bagaimana bisa? Kenapa Taehyung bisa tahu jika dirinya tidak nyaman berada di rumahnya? Sudahlah, aku pulang, kau juga istirahatlah, ucap Taehyung perlahan meninggalkan kediaman itu. Yeon yang membisu hanya bisa menatap punggung Taehyung yang mulai menghilang dari balik pintu. Kenapa bisa? Kita dipertemukan hanya karena perjodohan. Kenapa kau peduli padaku? Kau membuatku merasa bahwa kita benar-benar sepasang kekasih. Yeon yang sedang fokus pada pekerjaannya tak beranjak kaget saat seorang melemparkan sebuah berkas di hadapannya. Apa yang sudah kau lakukan? Pertanyaan itu keluar membuat Yeon menjadi pusat perhatian semua orang. Yeon membuka berkas itu dan ternyata benar dugaannya. Itu adalah surat pembatalan kerjasama dengan Tuan Atsuki. Kau tahu kerjasama ini sangat penting. Aku menyuruhmu ke sana untuk mendapatkan dukungan penuh dari Tuan Atsuki, tapi apa ini? Kenapa dia malah membatalkan kerjasamanya, ha? Ini, aku akan menjelaskannya. Bisa kita bicarakan di ruanganmu? Ucap Yeon berdiri dan hendak membawa Jenny. Aku tidak bisa membicarakannya di sini, ucap Yeon pelan. Kenapa? Kenapa? Karena kau tidak ingin semua orang tahu kebusukanmu? Lalu apa? Kau tak seharusnya meninggikan suaramu di jam kerja seperti ini, Nona. Langkah Taehyung berhenti di samping Yeon. Pria itu menoleh sejenak sebelum akhirnya kembali membuka suara. Kau membuat semua karyawanmu jadi tidak bekerja. Lanjut Taehyung membuat Jenny menatap ke sekeliling, dan secara bersamaan semua karyawan kembali bergegas mengerjakan tugasnya masing-masing. Jenny memutar kedua bola matanya malas melihat karyawan-karyawan di sana. Bukankah hal wajar? Pria ini saja yang mengganggu dirinya mempermalukan gadis itu. Ada urusan apa kau kesini? Tanya Jenny kembali menatap Taehyung dengan angkuh. Taehyung menatap lantai sejenak sebelum mengambil berkas di tangan sekretarisnya yang sedari tadi berdiri di belakangnya.
Berkas investasi perusahaan Kim, Taehyung memberikan sebuah map yang perlahan beralih ke tangan Jenny. Kalau begitu, mumpung sudah masuk jam makan siang, aku izin membawa calon istriku dulu. Tanpa menunggu jawaban dari Jenny, Taehyung langsung menarik tangan YN untuk pergi, membuat tangan Jenny seketika meremas berkas yang ada diberikan Taehyung. Awas saja. Ada tambahan lain? Itu saja. Baik, mohon ditunggu. Kenapa? Terima kasih. Sebenarnya apa yang terjadi? YN menatap kedua mata Taehyung serius. Haruskah YN menceritakannya? Tapi kenapa rasanya sedikit memalukan? Baiklah, jika kau tidak mau menceritakannya tidak apa-apa, ucap Taehyung mengerti akan tatapan YN. Sebenarnya, baru saja YN membuka suara, deringan ponsel Taehyung membuatnya kembali menutup mulut. Taehyung menatap layar ponselnya. Sebuah nama yang tertera di sana membuatnya beranjak dan pamit sebentar pada YN untuk mengangkat telepon itu. 1 jam berlalu. YN menatap ponselnya. Tidak ada setitik pesan pun dari Taehyung. Tangan itu pun bergerak hendak menekan tombol telepon, tapi YN mengurungkan niatnya. Gadis itu menatap ke sekeliling dan ia masih tidak menemukan tanda-tanda kedatangan sosok Taehyung kembali. Tatapan gadis itu mulai kosong kalau melihat makanan yang dipesan sudah terlanjur dingin. YN sudah menduga, semua orang pasti sedang menunggunya. Tatapan sinis Jenny serta wajah datar kedua orang tuanya sudah menggambarkan apa yang akan terjadi. Aku pikir kau melarikan diri lagi dari kesalahan. Bukankah tadi malam kau tidak pulang? Min Hyusi dan Min Yuji pun melirik pada putri pertamanya itu. Mereka baru mengetahui jika YN tidak pulang semalam. Kau tidak pulang? Aku menginap di apartemen Taehyung apa? Helaan nafas terdengar. Pria parubaya itu beranjak mendekat membuat tubuh YN seakan kaku. Aku menjodohkannya denganmu. Dan aku tidak mengerti kenapa di saat yang bersamaan kau membuatku harus merasakan kehilangan kolega yang begitu penting. YN memejamkan matanya erat sejenak kala kata terakhir itu menusuk indera pendengarannya. Kau tahu jika tidak ada Atsuki, proyek yang ada di Jepang tidak akan bisa berjalan mulus. Aku akan berusaha mencari penggantinya apa. Kau pikir semudah itu, ha? Atsuki itu putra tunggal dari Hoshi Wang, pemilik perusahaan terbesar di Jepang. Tapi dia tidak pantas bekerja sama dengan perusahaan kita. Satu tamparan membuat kepala YN menoleh ke kanan. Siapa kau yang berhak menilai pantas dan tidak pantasnya, ha? YN kembali menatap Hyusi dengan air mata yang berlinang. Bibirnya bergetar menahan jiwanya yang kembali dihantam. Dia melakukan pelecehan padaku apa? Apa itu masih belum cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak pantas? Seharusnya apa bertanya pada Oni? Apa yang sudah dia janjikan sebelumnya sehingga Atsuki itu berani menyentuhku? Ya, teriak Jenny tidak terima. Kepala YN mendongak ke atas kala rambutnya dijambak begitu keras. Berani sekali kamu membawa namaku. Sudah jelas semua ini salahmu. Oni, lepaskan. Ringis YN kesakitan seolah rambutnya akan lepas dari kulit kepalanya. Lepaskan dia, ucap sang ayah membuat Jenny melepaskannya dengan kasar. Aku tidak mau tahu. Seminggu. Aku memberimu waktu seminggu untuk mendapatkan kembali kerjasama dengan Tuan Atsuki. Tegas Yusi sebelum beranjak meninggalkan ruangan itu.
Sampai kapan kau akan membuat masalah untuk suami dan putriku? Kau seharusnya memang tidak pernah ada di rumah ini. Air mata itu masih mengalir, bahkan tidak ada yang terkejut dan membelanya setelah tahu apa yang dilakukan Atsuki pada dirinya. Yen memeluk erat guling di sampingnya. Ia sangat merindukan nenek Min yang sudah 6 tahun meninggalkannya. Iya, benar. Ibu dari Min Hyusi lah yang membawanya ke rumah ini. Karena beberapa tahun silam, Yen kecil menjadi anak panti kesayangan tempat sang nenek sering berdonasi. Alasan nenek mengadopsi Yen hanya karena gadis itu terlihat sangat lucu, penyayang, dan menjadi gadis kecil yang paling dekat dengan sang nenek. Bahkan hal itulah yang membuat cucu kandung nenek Min tak menyukai Yen sampai sekarang. Deringan ponsel mengalihkan sorotan mata Yen yang sembab. Namanya tertera di sana tak membuat Yen berkutik sedikit pun. Apa dia sudah tidur? Tidak. Perjodohan ini hanya karena bisnis. Ia hanya tumbal dari dua keluarga. Sudah menjadi kesalahan terbesarnya karena berani menaruh hati dan berharap pada pria bermarga Kim itu. Dan sekarang Yen ingin berhenti berharap, berjalan mengikuti arus meski harus tertatih seperti sebelumnya. Yen, berkas yang kemarin kuberikan apa sudah selesai? Tanya teman kantornya yang baru saja datang, sedangkan Yen memang sengaja datang pagi sekali hari ini. Sudah, aku sudah menaruhnya di mejamu. Oh, baiklah. Seperti hari-hari biasanya, Yen lebih memilih duduk dan makan sendiri di kantin. Tidak ada yang mengajaknya untuk makan bersama dan Yen pun tidak tertarik untuk berbaur dan berpura-pura menikmati suasana perkantoran yang penuh dengan kebohongan dan saling menusuk dari belakang. Gadis itu menggigit bibir bawahnya berpikir, bagaimana caranya supaya Atsuki kembali menerima kerjasama. Yen tahu ini tidak akan mudah, Atsuki tidak akan semudah itu diluluhkan. Setelah apa yang terjadi? Yen membuang nafas berat, tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus ia lakukan? Siapa yang kira-kira bisa menolongnya? Tidak, tidak ada yang bisa membantunya. Silakan tunggu di sini. Terima kasih, ucap Yen pada seorang karyawan yang sudah mengantarnya ke ruangan itu. Yen memasuki ruangan guna menunggu pria yang bernama Atsuki itu. Masih berada di ruang meeting. Jujur saja, Yen sebenarnya tidak mau lagi berhubungan bahkan bertemu dengan pria ini. Tapi apa boleh buat? Bukankah keadaan yang memaksanya? Suara pintu terbuka setelah hampir 30 menitan Yen menunggu. Tubuh Yen kembali menegang kala Atsuki dengan wajah angkuhnya berjalan dan duduk di hadapan Yen. Saya cukup terkejut mendengar Anda ingin menemui saya, Nona Min. Yen meremas kuat kedua tangannya. Benar, harga dirinya dipertaruhkan di sini. Senyuman licik kembali terukir di wajah tampan Atsuki melihat kegugupan Yen. Tidak perlu dijelaskan, saya tahu maksud dari kedatangan Anda. Atsuki berucap santai sambil menuangkan teh pada gelas kecil dan menyodorkannya pada Yen. Tapi tidak semudah itu. Tambah Atsuki membuat Yen yang semula menatap teh di meja sontak kembali menatap Atsuki. Saya mohon, proyek ini sangat penting. Saya akan melakukan apapun yang Anda mau. Kecuali
Kecuali, Anda masih bisa mengucapkan kecuali pada saya? Tuan, mungkin Anda belum tahu. Sebenarnya saya sudah bertunangan dengan Kim Taehyung. Suara Atsuki membuat Yeon mengerutkan keningnya. Jadi pria ini sudah tahu? Lalu kenapa? Bukankah kalian hanya dijodohkan? Dan bukankah banyak di luar sana perempuan yang merelakan harga dirinya untuk mendapatkan apa yang dia mau? Tapi saya bukan salah satu dari mereka, balas Yeon dengan cepat. Saya mohon, saya akan melakukan apapun yang Anda mau selagi itu masih sebatas wajar. Tubuh Yeon seketika turun dari sofa. Wanita itu berlutut membuat Atsuki cukup terkejut dengan apa yang wanita itu lakukan. Kenapa masih tidak bisa dihubungi? Opa, ayo, nanti kita ketinggalan pesawat. Oh, iya, tunggu sebentar, ucap Taehyung beralih mencari nama Minho pada ponselnya. Penerbanganku sebentar lagi, cari tahu di mana dia berada. Dan jika kau tidak menemukannya, segera atur pertemuanku dengannya malam ini. Ucap Taehyung yang langsung diiyakan oleh Minho dari seberang sana, membuat Taehyung kemudian menutup telepon. Kenapa kau tidak bilang jika acaranya akan seramai ini? Bisik Yeon ketika memasuki ruangan besar yang berisikan muda-mudi itu. Atsuki tersenyum licik. Bukankah aku mengatakan ini party reunian teman satu angkatan saat aku berkuliah? Jika kau berpikir hanya 3-5 orang, berarti kau yang bodoh. Hei Atsuki, sapa seseorang dengan 5 orang lainnya yang berjalan mendekati Atsuki dan Yeon. Atsuki tersenyum lebar dan berbalik menyapa. Begitu juga dengan Yeon, yang terpaksa mengukir senyum pada orang-orang yang tak ia kenal itu. Kekasihmu? Tanya salah seorang yang membuat senyum Yeon seketika menjadi getir. Bukan, teman dekat. Dia menemaniku party malam ini. Yeon mengumpat di dalam diam mendengar hal itu. Cocok. Sungguh tidak sudi menjadi teman orang sepertimu. Sabar. Hanya malam ini, Yeon. Setelah malam ini berlalu, kerjasama dengan Natsuki akan ia dapatkan. Dan Yeon berjanji pada dirinya bahwa dia tidak akan mau lagi berurusan dengan manusia satu ini. Akhirnya, lemas Yeon merubah raut mukanya seketika karena akhirnya teman-teman Natsuki itu pergi menjauh dari hadapannya. Kuakui aktingmu sangat bagus. Kau bahkan membuat teman-temanku percaya bahwa kita sedekat itu. Padahal pertemuan pertama kita saja sudah sangat. Diam kau. Geram Yeon menunjuk wajah Atsuki tidak ingin mengingat kejadian itu lagi. Suara itu membuat Yeon perlahan menoleh. Tubuhnya seketika menegang. Wajah yang sudah 5 hari tidak ia lihat, wajah yang meninggalkannya sendirian tanpa kabar di sebuah restoran, kini kembali muncul di hadapannya. Apa yang kau lakukan di sini? Oh ya, aku lupa memberitahumu bahwa Taeyong adalah teman kuliahku. Hanya saja kami tidak sedekat aku denganmu. Ucap Atsuki tiba-tiba membuat nafas Yeon seolah berhenti. Pria ini benar-benar licik. Dari awal dia pasti sengaja membuat Yeon berada di posisinya saat ini. Maaf Taeyong, untuk malam ini tunanganmu akan menemaniku dulu. Senyuman licik yang terukir bersamaan dengan tangan Atsuki yang bergerak merangkul bahu Yeon membuat rahang Taeyong seketika mengeras. Ikut aku. Taehyung meraih tangan Yeon ingin membawanya pergi, namun Atsuki berbalik menahannya.
Kau tidak bisa membawanya seenak jidatmu. Dia sudah terikat kontrak denganku, dan tugasnya di sini belum selesai. Yen, suara Taehyung tercekat kala Yen melepaskan genggaman Taehyung pada bergelangan tangannya. Yang diucap Atsuki benar, tugasku belum selesai di sini. Dasar wanita murahan. Kim Jia, apa yang kau lakukan? Bentak Taehyung langsung menarik tangan gadis itu untuk menjauh dari Yen, membuat semua mata kini tertuju pada mereka. Dia pantas mendapatkannya. Kalian sudah bertunangan, tapi wanita ini masih saja mendekati pria lain. Tunangan? Jadi wanita yang datang bersama Atsuki tunangan Taehyung? Bisikan-bisikan itu mulai masuk ke indera pendengaran Yen. Rasa malu serta air yang mengalir di tubuhnya membuat tubuh Yen bergetar hebat. Kim Jia, dengar. Kau lupa janjimu pada Opa, ha? Opa benar-benar akan kembali kecewa padamu jika kau berbuat seperti ini lagi. Tapi Opa, aku hanya membelamu. Gadis ini harus tahu statusnya. Jika sudah bertunangan, kenapa masih berkeliaran dengan pria lain seperti Jalang? Cukup. Jia beserta Yen pun cukup terkejut. Mulut Jia terbungkap seketika. Dia belum pernah melihat Taehyung semarah ini padanya. Tapi niatnya hanya ingin membela Taehyung. Kau, ikut aku. Taehyung menarik pergelangan Yen cukup kasar membuat wanita itu terpaksa mengikuti langkah besar pria itu. Lagi-lagi Yen terperanjat kaget karena pintu mobil yang ditutup begitu keras. Dorongan Taehyung pada tubuh kecilnya yang dipaksa masuk ke mobil membuat Yen tidak bisa berkutik. Ini pertama kalinya Yen melihat pria bermarga Kim itu marah. Tarikan pada pergelangan Yen pun Taehyung lepaskan begitu mereka memasuki ruangan itu. Taehyung tampak mengatur nafas, sedangkan Yen hanya bisa menatap kemarahan pria yang membelakanginya saat ini. Tubuh tinggi itu perlahan berbalik menatap Yen. Taehyung melihat tubuh Yen yang masih basah dan wanita itu tampak ketakutan. Kau tidak ingin menjelaskan apapun padaku? Pertanyaan itu membuat Yen kembali mengangkat kepalanya menatap Taehyung. Kontrak apa? Kenapa kau bisa mengenal Atsuki? Mulut Yen bergetar. Ia tidak tahu harus menjelaskannya dari mana. Jawab aku, Yen. Atsuki memintaku menemaninya datang ke party itu sebagai syarat untuk dia mau kembali bekerja sama dengan perusahaan apa untuk proyek yang akan dijalankan di Jepang. Lalu kau mengiyakan? Semudah itu? Kau lupa jika kita sebentar lagi akan menikah, ha? Mudah? Kau pikir ini mudah untukku? Atsuki membatalkan kerjasama karena aku menolak melayaninya malam itu. Keluargaku menyalahkanku atas kejadian itu. Memberiku waktu seminggu untuk kembali membuat Atsuki mau bekerja sama lagi. Dan dia memberikanku syarat ini. Tapi sekarang di mata semua orang lagi-lagi aku yang salah. Tenggorokan Yen tercekat menahan tangis. Dia sudah tidak kuat menerima perlakuan semua orang padanya. Hati Taehyung berdenyut sakit mendengar tangis Yen yang seolah tertahan. Pria itu membuka jasnya dan melangkah mendekati Yen. Aku tidak menyalahkanmu. Suara Taehyung melembut. Tangannya bergerak memakaikan jasnya ke tubuh Yen, kemudian memberikan pelukan guna untuk menghangatkan tubuh wanita itu. Maafkan aku. Suara Taehyung membuat Yen semakin terisak. Wanita itu memejamkan matanya sejenak, menikmati sesaat kehangatan yang sudah lama tidak pernah ia dapatkan.
Yen baru saja selesai membersihkan diri. Sorotan matanya tampak sedang mencari seseorang yang sampai seperdetik kemudian wanita itu berjalan perlahan menuju tempat di mana Taehyung berada. Sedikit bertanya apa yang sedang pria itu lakukan. Pria itu tersenyum kala menyadari kedatangan Yen. Duduklah, aku akan menyelesaikan ini. Ucapnya membuat Yen beranjak untuk duduk di meja makan. Sorotan mata Yen bergantian dengan menatap satu persatu makanan yang tampak lezat di meja makan. Dia tidak menyangka jika Taehyung bisa memasak. Dan kenapa pria ini tampak lebih tampan jika sedang memasak? Taehyung tak sempat menyuapkan makanan ke mulutnya. Ia merasa sudah kenyang karena melihat Yen yang tampak makan dengan lahap. Masakan Taehyung benar-benar selezat itu untuknya. Aku sudah memutuskan. Pernikahan kita akan dipercepat minggu depan. Oh, Yen tersedak. Kepalanya menoleh menatap Taehyung yang berada di sampingnya. Yen menelan sisa makanan terakhir yang ada di mulutnya. Pikirannya sedikit berkecamuk dengan mendengar hal itu. Kenapa tiba-tiba Taehyung ingin mempercepat hari pernikahan? Padahal hari pernikahan yang ditetapkan sebelumnya masih tersisa 3 bulan lagi. Setelah diam beberapa saat, Yen akhirnya mengangguk. Baiklah, terserah padamu saja. Taehyung memiringkan kepalanya menatap Yen dengan intens. Hanya itu? Yen berdehem. Aku akan pulang. Terima kasih untuk makanannya. Gadis itu beranjak melangkah pergi, mengabaikan pertanyaan Taehyung sebelumnya membuat pria itu langsung turun dari kursi meja makan. Berjalan selangkah untuk meraih pergelangan tangan wanita itu. Kepala Yen membentur dada bidan Taehyung. Jantungnya berdegup sedikit kencang, menatap pria yang lebih tinggi darinya itu. Apa pernikahan ini tak begitu penting bagimu? Pertanyaan itu membuat Yen tersadar dari lamunannya dan berpikir sejenak. Bagaimana denganmu? Apa arti pernikahan ini untukmu? Yen tersenyum karena tak mendapati jawaban apapun dari Taehyung. Kau juga tidak bisa menjawabnya? Yen menarik pergelangan tangannya. Yen sedikit terkejut kala tubuhnya menghantam dinding. Pupil matanya membesar kala Taehyung mengemat bibirnya. Nafasnya seolah berhenti. Yen ingin menghentikan aksi pria itu, namun Taehyung mengunci pergerakannya. Yen terengah kala Taehyung baru saja melepaskan tautannya. Ia hampir saja kehabisan nafas. Yen memberanikan diri kembali menatap Taehyung. Mata elang pria itu tak berkedip sedikit pun saat menatapnya, seolah sedang menelusuri setiap pori-pori yang ada di wajahnya. Kau akan mendapatkan semua jawabannya malam ini. Tangan kekar itu langsung meraih tubuh kecil Yen dan membawanya. Yen menatap layang pria yang berada di atasnya. Tatapan pria itu sungguh membuatnya terhipnotis, terlebih saat Taehyung meninggalkan helaian rambut yang sedikit menutupi wajah Yen. Jangan tanya bagaimana kondisi wanita itu sekarang. Yen tidak mengerti kenapa dia tidak menolak sedikit pun, bahkan saat Taehyung kembali melumat bibirnya. Aku mencintaimu, Yen. Dari mana Taehyung tahu nama kecilku? Kau memilikiku sekarang. Yen mencengkram punggung Taehyung kuat kala permainan itu membuat oksigen di ruangan itu semakin menipis. Dan pada akhirnya malam itu pun terjadi. Yen bukan wanita yang mudah menyerahkan kehormatannya pada sembarang lelaki, namun malam ini tidak ada yang bisa mengendalikan dirinya. Ia sudah terpikat pada pria yang masih berstatus tunangannya itu. Yen membuka kelopak matanya. Indera penciumannya langsung menangkap bau khas tubuh Taehyung. Pagi ini, Yen bangun dengan tubuh yang terasa hangat.
karena pria itu masih memeluknya dengan erat. Taehyung semakin mengeratkan pelukan kala merasakan pergerakan Yeon. Kau tidak akan ke kantor? Bisikan Yeon membuat Taehyung mengedarkan pelukannya dan perlahan buka suara. Tidak perlu ke kantor hari ini. Taehyung mengecup kening Yeon, kemudian kembali mengeratkan pelukan. Aku ingin menghabiskan waktu hari ini denganmu. Baiklah, terserah padamu. Tapi bisa lepaskan aku? Aku ingin mandi. Mandi bersama? Tidak mau, ucap Yeon langsung berlari ke kamar mandi. Setelah satu kebukan mengenai dada polosnya. Taehyung hanya terkekeh. Rasanya pagi ini dia bangun dengan semangat baru. Wajah yang biasanya tampak dingin di mata semua orang, pagi ini tampak dipenuhi senyuman yang memikat itu. Tegukan air mengalir di tenggorokan Yeon. Air putih dingin itu benar-benar melepaskan dahaganya pagi ini. Suara itu membuat Yeon meneguk air yang menjadi tegukan terakhirnya sebelum beranjak pergi. Yeon tampak diam menemukan wanita di balik pintu adalah wanita yang semalam menyiramnya dengan segelas minuman. Bisa aku masuk? Suara Jia memecah diamnya Yeon. Oh, iya, silahkan. Ucapan Yeon membuat Jia berjalan masuk melewati Yeon yang masih di ambang pintu. Yeon berbalik melangkah setelah kembali menutup pintu. Dirinya menemukan Jia yang sudah duduk di sofa sana. Wajahnya tampak santai membuat Yeon bertanya-tanya siapa wanita ini sebenarnya. Hingga tak berselang lama, Taehyung berjalan keluar dari kamar dengan hanya memakai kimono. Kenapa kau di sini? Taehyung tampak santai bertanya, sambil meneguk air yang dia ambil dari dapur. Jia tampak melirik Yeon yang masih berdiri tak jauh dari tempatnya duduk saat ini. Aku tidak akan memaafkanmu jika kau tidak meminta maaf padanya. Ucap Taehyung tanpa menatap Jia membuat gadis itu memasang muka masam. Rengek Jia karena gadis itu tipikal wanita yang sangat tidak suka merendahkan diri bahkan hanya sekedar meminta maaf. Jika tidak ingin bicara maka pulanglah. Ucap Jia tulus mendekati Yeon tiba-tiba dan memegang kedua tangan wanita itu, membuat Yeon sedikit terkejut. Yeon menatap Taehyung sejenak sebelum kembali menatap Jia. Aku benar-benar tidak bermaksud mempermalukanmu di pesta itu. Sungguh. Maafkan aku, Oni. Taehyung membuang nafas, kemudian mendekati Jia dan melepaskan tangan Jia yang masih menggenggam tangan Yeon. Dia tidak mau memaafkanmu, jadi pulanglah. Taehyung berdiri menutupi Yeon dari Jia. Punggung kekar itu membuat Yeon tidak dapat melihat apapun. Dan Opa juga tidak mau memaafkanku. Aku melakukan itu untuk membela Opa. Jika kau bukan kakakku, aku juga tidak akan peduli. Aku juga sudah sadar kalau aku salah, karena itu aku datang ke sini. Tapi sekarang kau mengusirku begitu saja. Yeon yang mendengar hal itu sedikit memiringkan kepalanya menatap Jia bergantian dengan Taehyung. Ternyata wanita ini adik Taehyung. Taehyung tampak tidak tega melihat adiknya itu berkaca-kaca, tapi dia melakukan itu supaya Jia tahu bahwa tidak semua hal yang ia lakukan itu benar, terlebih dengan alasan membelanya. Yeon menarik lengan kimono Taehyung, membuat pria itu menunduk ke bawah menatap kepala Yeon yang muncul di balik lengannya. Maafkan dia. Aku sudah memaafkannya. Dia hanya melakukan tugasnya sebagai seorang adik. Taehyung kembali menatap Jia yang masih berkaca-kaca. Pria itu melangkah lebih dekat dan langsung memeluk Jia. Baiklah, jangan menangis. Yeon pun tersenyum melihat situasi itu. Jadi rumor bahwa kau sudah menikah dan istrimu meninggal itu tidak benar?
tanya Yen setelah Taehyung menceritakan alasan kenapa Taehyung meninggalkan Yen di restoran tanpa kabar waktu itu. Iya, rumor itu berencana apa untuk menutupi kasus bullying yang Jia dan teman-temannya lakukan di Jerman yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Dan selama aku pindah ke Korea, Jia masih dalam masa tahanan dan penyelidikan. Dan tepat di hari itu, bawahanku menemukan bukti bahwa Jia dan teman-temannya tidak bersalah. Gadis yang meninggal dunia itu adalah teman yang memusuhi Jia. Ya, seperti anak-anak zaman sekarang, melawan kekerasan dengan kekerasan. Tapi untungnya sekarang sudah terbukti bahwa gadis itu meninggal dibunuh pacarnya. Yen mengangguk paham mendengar semua cerita Taehyung. Aku cukup terharu mendengarnya. Tapi kau benar-benar tidak keberatan saat rumor jelek tentangmu bertebaran demi menutupi kasus adikmu? Taehyung tersenyum penuh arti menatap jalanan. Semenjak aku mendapatkan marga Kim, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan melindungi mereka. Kening Yen mengerut. Aku tidak mengerti perkataanmu. Ucap Yen membuat Taehyung menoleh dan tersenyum sejenak ke arah Yen. Sebelum akhirnya mobil yang Yen tumpangi itu berhenti. Yen menatap keluar jendela. Ia sedikit terkejut kenapa Taehyung membawanya ke tempat ini. Baru saja mulut Yen ingin bertanya, tapi Taehyung sudah lebih dulu turun dari mobil, yang membuat Yen akhirnya ikut turun dari mobil. Taehyung. Yen memanggil nama itu, namun Taehyung tidak menghentikan langkahnya. Tae, tunggu dulu. Yen meraih tangan pria itu membuat langkah Taehyung berhenti seketika. Kenapa kau membawa aku ke sini? Bukankah kau mau tahu alasan kenapa aku ingin melindungi keluarga Kim? Alis Yen bertaut, kepalanya seolah penuh dengan tebakan. Kau benar-benar sudah melupakanku, Yen. Dek. Taehyung, suara wanita paruh baya itu terdengar dari belakang Yen. Ibu, Taehyung tersenyum dan melangkah melewati Yen. Akhirnya kau datang. Anak-anak sudah menanyaimu. Maaf, Bu, belakangan ini sangat sibuk. Siapa yang kau bawa? Taehyung menoleh ke belakang menatap Yen yang masih menunggunya dengan tubuh terdiam kaku. Nak, ayo masuklah. Suara itu berhasil memecahkan lamunan Yen. Tubuh wanita itu perlahan berbalik. Ibu Panti sedikit tertegun. Wajah itu sedikit tidak asing untuknya. Tapi siapa? Apa kabar, Bu? Ternyata benar dugaannya. Dia adalah gadis itu. Ibu Panti menatap Yen dan Taehyung bergantian. Sepertinya mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Batinnya berkata. Yen tersenyum tipis kala melihat Taehyung bermain dengan anak-anak panti yang berada tak jauh darinya. Kau tumbuh dengan baik. Ucapan itu membuat senyum Yen perlahan memudar. Aku hanya berusaha untuk tetap hidup. Perkataan itu membuat Ibu Panti meremas kedua tangannya. Kau tidak bahagia? Yen berdecih mendengar pertanyaan itu. Kau tahu betul, Bu. Dari kecil kebahagiaan terbesarku adalah tetap berada di samping Taehyung. Maafkan Ibu, tapi kau tahu kan Ibu hanya memikirkan masa depan kalian. Ya, aku mengerti, Bu. Ibu tidak perlu meminta maaf. Yen tersenyum hangat. Semua sudah berlalu. Melihat Taehyung tumbuh seperti sekarang membuat Yen merasa keputusan yang sempat ia sesal kini menjadi keputusan yang paling tepat. Aku sudah lama tidak ke sini. Aku ingin melihat-lihat tempat ini. Tentu, silakan. Yen tersenyum sebelum akhirnya beranjak dari tempat ia duduk.
Taehyung yang melihat kepergian Yen pun menyudahi permainannya dengan anak panti dan beranjak mendekati ibu panti. Kemana dia? Oh, katanya mau lihat-lihat. Ada yang ingin ibu katakan padamu. Raut wajah yang tampak serius membuat Taehyung perlahan duduk menunggu ibu panti melanjutkan pembicaraan. Sebenarnya 15 tahun yang lalu, ibu yang memaksa Yen untuk mau diadopsi keluarga Min. Keterkejutan terukir di wajah pria itu. Belasan tahun ia berpikir bahwa Yen sengaja mengingkari janjinya bahwa mereka akan selalu bersama, tapi Yen malah meninggalkan Taehyung sendiri di panti karena mendapat keluarga kaya. Kenapa ibu melakukan itu? Karena ibu tahu, jika Yen tidak meninggalkan panti ini terlebih dahulu, maka kau tidak akan mau diadopsi, benar kan? Taehyung terdiam. Memang benar adanya, sudah lebih dari 5 orang yang ingin mengadopsi Taehyung waktu itu. Tapi Taehyung kecil selalu menolak, karena ia tidak mau meninggalkan Yen. Mereka sudah saling berjanji untuk selalu bersama sampai mereka besar, meskipun itu di panti asuhan. Dan ketika nenek Min ingin mengadopsi Yen, sebenarnya Yen menolak. Dia ingat betul janjinya dengan Taehyung. Tapi ibu panti mengatakan hal yang sama, semuanya demi masa depan Taehyung. Jika Taehyung tetap tinggal di panti, maka masa depan Taehyung tidak akan membaik. Karena itulah Yen mau diadopsi. Ia ingin melihat Taehyung tumbuh dengan baik, dan sekarang pria itu benar-benar tumbuh menjadi sosok yang penuh inspirasi. Tapi apa ibu tahu apa yang dialami Yen? Ibu panti tampak ingin bertanya. Namun wanita itu memilih diam menunggu Taehyung melanjutkan ucapannya. Taehyung menceritakan semua yang ia tahu, membuat ibu panti merasa bersalah. Ia tidak menyangka jika keluarga Min memperlakukan gadis itu seperti itu. Ibu tidak pernah membayangkan hal itu, karena selama ini nenek Min sangat menyayanginya. Tapi nenek Min sudah tidak ada. Lanjut Taehyung membuat ibu panti kembali meremas kedua tangannya. Aku mencarimu kemana-mana, ternyata kau di sini. Tubuh kekar itu duduk di samping Yen membuat wanita itu melirik sejenak sebelum akhirnya bola mata itu kembali menatap lurus ke depan. Sejak kapan kau mengenaliku? Yen bertanya tanpa menatap Taehyung, membuat pria itu mengerti apa yang sedang wanita itu pikirkan. Sejak malam pertunangan, aku tidak sengaja melihat bekas luka di belakang telingamu saat Nyonya Min menamparmu. Bekas luka itu sama persis dengan bekas luka Yen yang kukenal saat jatuh dari ayunan belasan tahun lalu. Lalu kau tidak membenciku? Aku sudah mengingkari janjiku dan meninggalkanmu sendiri di panti. Lanjut Yen kini menatap Taehyung. Aku sempat berpikir hukuman apa yang harus kuberikan pada gadis yang mengingkari janjinya. Tapi setelah aku tahu bagaimana kehidupanmu selama ini bersama keluarga Min, rasa ingin menghukum itu berubah menjadi rasa ingin melindungi. Mata Yen berkaca-kaca mendengar penuturan itu. Tidak, kau tidak boleh mengasihaniku. Aku memang pantas mendapatkan kehidupan seperti ini. Ini karmaku karena meninggalkanmu sendiri. Kau seharusnya juga menghukumku. Bukankah tadi malam aku sudah menghukummu? Air mata yang hendak mengalir keluar dari pelupuk mata Yen seketika seperti dihisap kembali masuk ke dalam. Iya, aku serius. Yen memukul lengan Taehyung kala pria itu malah bercanda dengannya. Yen mengusap matanya yang tidak jadi mengeluarkan air itu. Taehyung terkekeh sambil mengacak kepala Yen. Aku tidak mau melihatmu menangis. Maafkan aku. Yen berucap dengan nada selembut angin membuat tangan Taehyung berhenti bergerak di atas kepalanya. Maafkan aku karena sudah mengingkari janji, dan maafkan aku karena aku tidak mengenalimu lebih awal. Seharusnya aku yang minta maaf,
karena aku tidak bisa menemukanmu lebih awal. Aku tidak bisa menjagamu lebih awal. Kau sudah menderita sendirian, dan sekarang aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Aku tidak tahan, aku ingin memelukmu, Tae. Taehyung tersenyum hangat mendengar ucapan polos itu. Tanpa membuat Yen menunggu lebih lama, pria itu langsung membawa Yen ke dalam dekapannya. Yen menenggelamkan wajahnya di dada bidal Taehyung. Ia sungguh tidak menyangka jika Kim Taehyung adalah Taehyung, sahabat kecilnya. Langkah Yen terhenti kala dirinya yang baru pulang dari kantor memutuskan untuk pulang ke rumah setelah 2 hari menginap di apartemen Taehyung. Namun dirinya langsung disuguhkan. Kau tidak lebih dari jalan-jalan di luar sana. Tuan Min menunjuk wajah putrinya itu dengan kemarahan. Apa? Itu semua fitnah. Fitnah? Lalu bagaimana dengan foto-foto ini, ha? Lembaran foto itu dilempar ke lantai menampakkan seperti apa kelakuan Jenny pada klien-klien yang mau bekerja sama dengan perusahaannya. Jenny memang tipikal orang. Aku tidak membesarkanmu untuk melayani mereka. Kau benar-benar membuatku malu. Selama ini mereka pasti menertawakanku karena memiliki seorang putri rendahan sepertimu. Cukup apa? Jenny menghapus air matanya kasar. Kau sudah puas mengataiku? Berhenti sok suci di depanku. Apa pikir aku tidak tahu apa yang apa lakukan di luar sana? Apa juga suka bermain dengan jalan, bukan? Jenny, cukup, teriak Nyonya Min. Kenapa? Kalian pikir aku tidak akan tahu rahasia kalian? Oma, kau yang membunuh ibu Yen dan membuang anak itu ke panti asuhan. Kenapa? Kenapa kalian diam? Kalian tidak melupakan kejadian itu, bukan? Berhenti sok suci di depanku. Aku muak. Aku benar-benar muak dengan keluarga ini. Jenny melangkah pergi, namun baru saja tubuhnya berbalik. Tubuh Yen yang membeku membuatnya perlahan mendekati wanita itu dengan senyuman revilnya. Tuan Min dan Nyonya Min seketika ikut menyadari kehadiran Yen. Yen tak bergerak sedikit pun. Sebuah kebenaran yang masuk ke telinganya benar-benar membuat jantungnya terasa berhenti berdetak. Dan ada rasa sesak yang menghampiri membuat tubuhnya terdiam kaku. Lihatlah siapa yang ada di sini. Sorotan mata Yen yang mulai memerah perlahan menatap wajah Jenny yang berada di tepat di hadapannya. Kau sekarang tahu kan kenapa aku membencimu? Geram Jenny. Kau hanya anak dari seorang jalang. Teriak Jenny di depan wajah Yen membuat wanita itu memejamkan matanya erat. Sebelum akhirnya Jenny melanjutkan langkahnya untuk pergi dari rumah itu. Yen kembali membuka kedua kelopak matanya. Sorotan matanya langsung tertuju pada 2 orang parubaya itu. Sekarang dia mengerti alasan kenapa Nenek Min begitu menyayanginya dan mau membawanya ke rumah itu. Dan pria itu ternyata adalah ayah kandungnya. Tapi ibunya, kepala Yen menggeleng cepat kala mulut Tuan Min bergerak ingin membuka suara. Namun tubuh Yen yang bergetar hebat mulai terhuyung dan melangkah mundur menjauh. Kenapa? Kenapa kebenaran yang satu ini sangat menyakitkan? Puluhan tahun ia tidak pernah tahu siapa orang tuanya, tapi ternyata Yen berbalik dan berlari meninggalkan rumah itu. Tuan Min sempat berteriak memanggil nama putri keduanya itu, namun Yen tidak menghiraukannya. Sedangkan Nyonya Min, wanita itu meremas kedua tangannya erat. Bayang-bayang masa lalu mulai kembali memenuhi isi kepalanya. Beberapa botol minuman jatuh dan pecah akibat senggolan dari tangan seorang pria yang kini kerah bajunya ditarik oleh Jenny, membuat semua mata tertuju pada mereka.
Kau yang mengirim foto-foto itu ke rumahku? Wajah Jenny tampak merah, namun matanya tampak berkaca-kaca. Jawab aku, teriak Jenny kala pria keturunan Jepang itu hanya diam tak bersuara. Atsuki. Pria itu menatap penampilan Jenny yang tampak tak baik-baik saja. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Jika kau masih bermain dengan pria-pria itu, maka aku akan... Atsuki mengusap pipinya yang terasa panas akibat tamparan Jenny. Aku tak suka kau bermain dengan pria lain, Jenny. Kau tak berhak mencampuri hidupku. Jenny menunjuk wajah pria itu dengan kemarahan. Aku sudah berkali-kali menyatakan kalau aku mencintaimu. Atsuki mencoba meraih tangan Jenny untuk menenangkan wanita itu, tapi Jenny langsung menepisnya. Cinta, cinta, cinta. Cinta itu omong kosong. Satu tetes air mata mengalir di pipi Jenny. Hari ini kau mengatakan mencintaiku, tapi nanti suatu saat kau akan mengatakan hal yang sama pada wanita lain. Benar, Atsuki adalah satu-satunya pria yang sebenarnya tulus pada Jenny. Pria itu sudah sering mengungkapkan perasaannya, namun Jenny tidak pernah membalasnya. Dia lebih memilih untuk bersenang-senang dengan banyak pria tanpa status apapun. Bukan tanpa alasan, Atsuki tahu betul jika Jenny seperti itu karena kedua orang tuanya. Pria itu sudah lama tahu apa yang terjadi pada keluarga Min itu. Karena itulah malam di mana Jenny menyuruh Yen datang menggantikan dirinya untuk membahas bisnis, Atsuki sengaja sedikit mempermainkan Yen. Jika Jenny bahagia melihat anak dari selingkuhan ayahnya sedikit menderita, maka Atsuki akan membantunya. Apalagi yang harus aku lakukan supaya kau percaya bahwa aku benar-benar mencintaimu? Hari ini, esok, atau puluhan tahun ke depan akan tetap sama, Jenny. Aku mencintaimu. Suara Atsuki melembut. Tangannya mencoba untuk menghapus air mata Jenny, namun wanita itu lagi-lagi menepisnya. Di mata Atsuki, Jenny adalah wanita lemah. Di balik keangkuhannya yang terlihat, wanita itu juga menyimpan banyak luka. Namun tidak banyak orang yang bisa melihatnya. Bagaimana tidak? Sedari kecil ia harus melihat pertengkaran, perselingkuhan, bahkan rahasia pembunuhan. Jenny hanya bisa diam seperti tidak pernah tahu apa-apa. Semua orang yang mengenal Ibu Yen hanya tahu bahwa wanita itu meninggal karena kecelakaan. Namun nyatanya kecelakaan itu terjadi karena ada campur tangan Nyonya Min. Tuan Min yang mengetahui hal itu juga hanya bisa diam dan memilih melanjutkan hidupnya dengan Nyonya Min. Meski jauh di lubuk hatinya, setiap melihat Yen, rasa bersalah itu selalu menusuk hatinya. Jen, cukup. Aku tidak akan pernah percaya padamu. Kau bahkan membuka aibku pada orang tuaku. Itu supaya kamu sadar. Jenny menggelengkan kepalanya mengungkapkan kekecewaan pada pria itu. Apa tidak cukup selama ini Jenny bersikap baik padanya? Kenapa pria itu masih menginginkan hal lebih yang tak bisa Jenny berikan? Teriak Atsuki berlari mengejar wanita itu keluar dari bar. Jen, tunggu! Jen! Tubuh Jenny berbalik kalau Atsuki berhasil meraih pergelangannya. Oke, aku salah. Aku minta maaf. Ucapan itu seolah tak didengar Jenny. Wanita itu sibuk mencoba melepaskan cengkraman Atsuki pada pergelangannya. Lepaskan aku. Aku benar-benar minta maaf. Lepaskan. Hentakan itu berhasil membuat pergelangannya tangan Jenny terlepas dari genggaman Atsuki. Kaki itu kembali berlari dengan cepat. Yen kembali memasuki taksi kalau tak menemukan Taehyung di apartemennya. Ponsel pria itu juga tidak bisa dihubungi. Tadi siang saat di kantor, Taehyung memang mengabarinya jika akan keluar kota karena ada urusan bisnis. Namun pria itu bilang akan langsung kembali.
dan seharusnya Taehyung sudah berada di apartemennya sekarang. Taksi itu langsung pergi begitu Yen turun dari mobilnya. Suasana masih hujan deras. Yen menatap layang sejenak gerbang tinggi yang ada di hadapannya, sebelum akhirnya wanita itu mendekat ke arah gerbang. "Permisi," Yen berteriak untuk kesekian kalinya sampai security yang berjaga di sana mendengar. Hujan turun begitu deras membuat security di sana tak begitu mendengar teriakan Yen. "Ada apa, Nona?" Security itu datang dengan payung hitam yang melindungi tubuhnya. "Apa Taehyung di dalam?" Suara Yen bergetar karena kedinginan. Security itu menatap Yen dari atas sampai bawah. Dia belum pernah melihat. Belum mendapatkan jawaban, keduanya teralihkan dengan cahaya lampu mobil yang menyoroti gerbang, membuat security yang mengenali mobil itu langsung bergegas membuka gerbang. Mobil itu masuk ke halaman, sedangkan Yen masih diam menunggu dengan tubuh yang sudah menggigil kedinginan. Seorang gadis muda menuruni mobil itu langsung dipayungi oleh sang supir. Langkahnya terhenti sejenak kala menyadari seseorang yang dikenalinya kehujanan di depan gerbang sana. "Oni, kenapa kau di sini?" Jia bertanya begitu tubuhnya berhadapan dengan Yen. Aku mencari Taehyung. Apa dia ada di dalam? Aku juga baru pulang, tidak tahu dia ada di rumah atau tidak." "Ayo, kita masuk saja dulu. Kau sudah kedinginan," ucap Jia mengambil alih payung yang ada di tangan sopirnya dan merangkul Yen untuk masuk ke kediaman Kim itu. "Aku sudah mengabari sekretarisnya. Ponsel Opa mati. Mereka masih di jalan dan akan sampai sebentar lagi. Aku sudah mengabari kalau Oni ada di sini," ucap Jia beranjak duduk di samping Yen setelah menutup telepon dari sekretaris Taehyung. "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kau sampai rela hujan-hujanan malam-malam begini?" tanya Nyonya Kim penasaran, namun Yen hanya bisa meremas kedua tangannya erat. Dengan kepala yang dari tadi menunduk tak berani menatap kedua orang tua Taehyung. Pikirannya begitu kacau, dia hanya ingin Taehyung. Jia mengisyaratkan untuk orang tuanya diam dan jangan bertanya apapun, membuat Tuan Kim dan Nyonya Kim saling melempar pandang sejenak. Sudah pasti ada yang terjadi, namun Yen tidak bisa mengungkapkannya. Lebih baik menunggu Taehyung datang saja. Taehyung bergegas langsung turun dari mobil. Begitu mobilnya baru saja berhenti di halaman, pria itu berlari memasuki kediaman. Hatinya sedari tadi menjadi tidak tenang begitu ia mendapat kabar dari Jia. Langkah Taehyung terhenti sejenak. Sorotan mata Taehyung langsung tertuju pada Yen. Rambutnya yang sudah separuh kering namun masih meneteskan air membuat Taehyung melanjutkan langkahnya mendekati Yen yang duduk di samping Jia dengan handuk yang melilit tubuhnya karena Yen menolak untuk mengganti bajunya. Pria itu mensejajarkan tubuhnya menggenggam kedua tangan Yen yang masih begitu dingin. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya kala tangannya terasa sedikit hangat. Yen menatap kedua mata Taehyung, namun sorotan matanya perlahan mulai kabur karena air mata yang mulai membendung di pelupuk matanya. Apa yang terjadi? Taehyung akhirnya membuka suara, namun bukannya mendapat jawaban, Taehyung malah mendapati nafas Yen yang terlihat mulai tercekat. Wanita itu mencoba menahan tangisnya, namun air matanya berhasil keluar dari pelupuknya. "Taehyung, suara Yen begitu pelan. Bibirnya itu tampak bergetar. Wanita itu tampak begitu sulit membuka suara membuat Taehyung langsung menarik tubuh Yen ke dalam dekapannya. Tangis Yen seketika kembali pecah. Tangannya membalas dekapan Taehyung begitu erat.
Sampai isak tangisnya pun tak begitu terdengar kala wanita itu menenggelamkan wajahnya di dada Taehyung. Semua orang tampak terkejut setelah mendengar penjelasan Yeon. Terlebih kedua orang tua Taehyung. Selama ini yang mereka tahu dari publik, memang Yeon hanyalah anak angkat Tuan Min. Dan Tuan Kim pun tidak mempermasalahkan hal itu. Karena dari awal mereka juga mengangkat Taehyung sebagai putranya untuk menjadi penerus keluarga Kim. Karena waktu itu Nyonya Kim pernah didiagnosa mandul. Namun setelah mengadopsi Taehyung, keajaiban terjadi. Nyonya Kim hamil dan melahirkan anak perempuan yaitu Jia. Dan alasan utama kenapa Tuan Kim ingin menjodohkan Taehyung dengan Yeon bukan sekedar hanya untuk menutupi rumor keluarga Kim atau demi kepentingan bisnis saja, melainkan jauh sebelum nenek Min meninggal, wanita itu sudah lebih dulu membuat perjanjian perjodohan antara Taehyung dan Yeon dengan kakek Kim, di mana ternyata keduanya adalah sahabat dekat. Tuan Kim dan Nyonya Kim pun saling melempar pandang. Sekarang mereka mengerti kenapa Nenek Min ingin menjodohkan Yeon dengan Taehyung. Nenek Min tahu bahwa Yeon adalah cucu kandungnya, dan Taehyung yang sudah menjadi anak angkat dari keluarga Kim membuat Nenek Min ingin Taehyung dan Yeon dijodohkan, karena ia tahu orang yang paling melindungi Yeon saat di panti adalah Taehyung. Lebih baik sekarang kalian semua istirahat. Ini sudah terlalu larut. Yeon, Paman janji, ibumu akan mendapatkan keadilan. Kau tidak perlu khawatir. Kami adalah keluargamu. Kau tidak sendiri. Ucapan Tuan Kim benar-benar membuat Yeon tersentuh. Wanita itu menoleh. Taehyung memberikan senyuman hangat seolah mengatakan jangan khawatir, membuat bongkahan besar yang ada di hatinya perlahan mulai menghilang. Hirau pikuk kota diselimuti kabar berita hangat siang ini. Pasalnya semua media cetak maupun televisi tak henti menampilkan kasus perselingkuhan serta pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pemilik Min Crop Company beberapa tahun silam kembali terkuak. Atsuki menatap nanar wanita yang masih terbaring di berangkar sana. Tangannya mengusap lembut telapak tangan Jenny. Bahkan kedua orang tuanya tak sempat untuk melihat kondisi putrinya yang kemarin malam mengalami kecelakaan. Kasus itu kembali terkuak setelah sekian lamanya, terlebih kasus itu sekarang dipegang oleh keluarga Kim. Jika Tuan Min dan Nyonya Min mendapatkan hukumannya, maka Jenny, wanita yang ia cintai, akan benar-benar hidup sendiri. Tapi Atsuki berjanji pada dirinya sendiri bahwa wanita yang terbaring lemah di hadapannya saat ini akan menjadi tanggung jawabnya mulai detik ini. Taehyung mencoba untuk terlihat tenang kala Dewan Direksi saling bertukar argumen perihal bagaimana nasib Min Crop Company. Sahamnya anjlok seketika. Berita itu benar-benar menjadi topik hangat. Jika bukan karena Yeon, Taehyung juga tidak mau mempertahankan perusahaan itu. Seharusnya saat ini Jenny lah yang harus mengurus kekacauan ini. Namun wanita itu malah menghilang entah kemana, membuat Taehyung yang notabene adalah pemilik saham terbesar harus ikut turun tangan. Yeon menyandarkan tubuhnya pada ubin kasur. Televisi yang menyala di hadapannya menampilkan Tuan Min dan Nyonya Min yang memakai baju tahanan dilengkapi dengan para wartawan yang mengelilinginya. Tatapan Yeon perlahan mulai kosong. Apa keputusannya untuk memberikan keadilan pada ibu kandungnya salah? Namun sebenci apapun Nyonya Min pada ibunya, tidak seharusnya wanita itu melakukan tindakan keji seperti itu. Bahkan Tuan Min, ayah kandungnya sendiri, hanya diam menyembunyikan fakta itu. Jia memasuki kamar yang ditempati Yeon, hendak memanggil wanita itu, namun matanya menemukan Yeon yang bahkan terlihat tidak sadar jika dirinya sudah mendekat ke arah Yeon. Televisi yang menyala membuat Jia mengerti apa yang dirasakan wanita itu.
Air mata mengalir di pipi Yen. Sorotan mata itu tampak lelah. Jia merasa begitu iba dengan kakak iparnya itu. Jia merasa jika dirinya di posisi Yen, maka dia tidak akan kuat. Dimulai saat dia dipisahkan dengan sahabat kecilnya, diperlakukan kasar oleh keluarga angkat yang ternyata kepala keluarga itu adalah ayah kandungnya. Dan sekarang dia harus menerima kenyataan bahwa ibu kandungnya sudah dibunuh oleh istri sah ayahnya sendiri. Semua akan baik-baik saja, Onni. Jia memeluk tubuh Yen hangat, mencoba memberi Yen kekuatan. Tapi wanita itu hanya diam seperti kehilangan semangat hidup. Yen menatap ke sekelilingnya mencari sesuatu yang bisa ia makan. Wanita itu terbangun dari tidur malamnya dan merasa lapar. Wanita itu memang sudah seharian tidak mengonsumsi apapun. Masalah yang dihadapi sungguh membuatnya tidak berselera. Apa yang kau lakukan? Suara itu membuat Yen yang baru saja menghidupkan kompor terperanjat kaget. Kau mengagetkanku, ucap Yen kembali melanjutkan aktivitasnya. Yen ingin memasak ramyeon. Opa mau? Taehyung menggelengkan kepalanya, menatap bungkus ramyeon yang ada di meja. Kau belum makan? Mau kumasakkan saja? Tidak perlu, Opa pasti lelah. Lebih baik Opa mandi dan istirahat. Yen menarik lengan kekar Taehyung untuk menjauh darinya. Taehyung pasti lelah seharian harus mengurus urusan perusahaan Minkrop Company. Yen tidak mau menambah beban Taehyung lagi. Taehyung membuang nafas pelan. Baiklah, tapi setelah mandi aku akan menemanimu. Makan? Pria itu mengecup pipi Yen sebelum akhirnya melangkah pergi. Yen tersenyum sejenak menatap punggung Taehyung menjauh sebelum akhirnya melanjutkan acara masak ramyeon. Jemari-jemari itu mulai bergerak. Kelopak mata yang sudah berjam-jam lamanya tertutup perlahan mulai terbuka. Pandangan wanita itu kabur seperkian detik sampai akhirnya ia berhasil menatap langit-langit ruangan di mana ia berada. Jenny merasakan sedikit berat di pergelangan tangan kanannya. Wanita itu perlahan menoleh. Sorotan matanya menemukan pria yang ia kenal sedang terlelap. Tanpa diminta, air mata mengalir begitu saja di pipi Jenny. Kenapa pria ini masih berada di sampingnya? Apa tidak cukup perlakuannya yang buruk untuk membuat pria ini menjauh darinya? Satu bulan berlalu, hiruk pikuk kota terasa kembali normal. Setelah 1 bulan dipenuhi perbincangan hangat tentang keluarga Min dan hari ini adalah persidangan terakhir di mana yang jadi korban akan segera mendapat keadilan. Ketukan palu membuat ketegangan di ruangan itu berakhir. Taehyung menggenggam erat tangan Yen yang sedari tadi terasa dingin. Yang Mulia Hakim menyebutkan bahwa Nyonya Min dikenakan pasal 459 dan akan dipenjara selama 20 tahun. Sedangkan Tuan Min yang menyembunyikan pelaku kejahatan akan dikenakan pasal 221 dan akan dikenakan hukuman penjara selama 9 bulan. Kedua orang tuanya yang mulai berjalan diiringi aparat kepolisian membuat Jenny seketika berdiri menghadang keduanya. Ada sedikit rasa bersalah di hati wanita itu, karena dialah yang menyebabkan semuanya terbongkar. Tapi bagaimanapun, seperti kata pepatah, bangkai yang disimpan lama-kelamaan akan tercium juga bau busuknya. Terima kasih sudah menjaga putriku, ucap Nyonya Min pada pria tinggi berwajah kejepang-jepangan itu. Jenny sedikit melirik pada Atsuki, melihat bagaimana pria itu menjaganya selama di rumah sakit karena kecelakaan, membuat hati Jenny sedikit menerima keberadaan lelaki itu. Jenny, Tuan Min membuka suara. Tolong jaga Yen. Dia tidak bersalah. Apa yang salah? Sebenci apapun kamu padanya, dia masih adikmu. Meski kalian beda ibu, tapi darah apa masih mengalir di tubuh kalian berdua. Air mata membendung di pelupuk mata Jenny. Rasanya sangat sakit mengingat hal itu. Tapi benar jika Yen sepenuhnya tidak salah.
Ibunya lah yang salah. Karena itu mulai sekarang Jenny akan mencoba untuk menerima wanita itu. Keduanya kembali melanjutkan langkahnya, namun kembali terhenti kala Tuan Min menatap putri keduanya yang berdiri dengan wajah takut, sedih, kasihan, dan lainnya. Semuanya bercampur aduk. Yen memberanikan diri untuk mendekat ke arah keduanya. Tuan Min tersenyum hangat kala Yen berada di hadapannya. "Kau boleh membenciku," ucap Tuan Min membuat air mata seketika membasahi pipi Yen. Detik demi detik berlalu melihat tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Yen membuat Tuan Min dan Nyonya Min kembali dibawa pergi untuk meninggalkan ruangan persidangan. Kedua tubuh itu melewatinya, namun Yen masih membeku di tempatnya. Hatinya ingin memaafkan, namun mulutnya menolak untuk mengucapkan hal itu. Tubuh Yen mulai bergetar menahan isak tangis, membuat Taehyung yang melihat langsung menghampiri wanita itu dan mendekapnya dengan hangat. Yen mengalirkan air matanya semakin deras di dada Taehyung. Batinnya terasa begitu hancur harus menerima kenyataan. Sedari kecil ia selalu bermimpi dan ia sangat ingin memeluk ibu kandungnya dan merasakan hidup seperti keluarga seutuhnya. Namun mimpinya itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Suara itu berhasil menyadarkan Yen dari lamunannya. Wanita itu menoleh menatap pria yang baru saja mengucapkan hal itu. "Ayahmu masih hidup. Walaupun aku tidak membenarkan sikapnya padamu, tapi setidaknya kau masih bisa menemuinya, dan dia bisa saja berubah. Sedangkan aku, mereka sudah tidak ada semenjak aku masih berumur 3 tahun. Aku bahkan sudah tidak ingat seperti apa wajah mereka." Tapi Opa mendapatkan kedua orang tua angkat yang baik dan menyayangimu. Taehyung tersenyum tipis dan menoleh menatap Yen. "Dan sekarang, kau juga sudah mendapatkan aku yang begitu menyayangimu, bukan?" Yen mulai tersenyum dan mengangguk pelan, kemudian memeluk Taehyung dari samping. Mereka berdua sedang mencari ketenangan melalui angin malam di sana. "Opa, lihat, ada bintang jatuh," ucap Yen seketika bersemangat. Langsung berdiri tegak, menyatukan kedua tangannya dan memejamkan matanya. "Kau masih mempercayainya?" ucap Taehyung kala gadis yang ia kenal ini ternyata tidak berubah. Sedari kecil Yen percaya bahwa bintang jatuh akan mengabulkan setiap permintaannya. Yen selesai berdoa. Ia kembali menoleh menatap Taehyung. "Kau tidak tahu bahwa kembali bertemu denganmu adalah permintaanku saat pertama kali aku pindah di kediaman Min." Taehyung tersenyum mendengar hal itu. "Lalu apa permintaanmu kali ini?" Pertanyaan itu membuat Yen hanya tersenyum dan kembali memeluk Taehyung dari samping sambil menatap langit malam penuh bintang. "Aku meminta untuk tidak mengambil dan menjauhkanmu dariku." Yen mendongak menatap pria yang lebih tinggi darinya itu. "Menurutmu, apa itu juga akan terkabul?" Bukannya menjawab, pria itu malah mengecup bibir Yen dan tersenyum setelah sebagian detik. Saling melempar pandang. Yen tersenyum dan kembali mengeratkan pelukan. Keduanya menghabiskan malam menatap rembulan malam. Seluruh ruangan itu tampak indah. Dekorasi yang dipilih akan menjadi pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang berada di sana. Pernikahan yang semula tertunda akan diberlangsungkan hari ini.
Tepuk tangan menggema kala cincin itu berhasil melingkar di jari lentik Yen. Taehyung tersenyum menatap kebahagiaan yang begitu terpancar di wajah cantik Yen. Begitupun sebaliknya, cincin yang melekat di jari Taehyung adalah tanda ikatan pernikahan antara dirinya dan Taehyung, yang sekarang sudah sah menjadi suami istri. Senyuman serta tepuk tangan mengiringi momen kala Taehyung mencium bibir Yen dan melumatnya dengan lembut. Keduanya tampak begitu serasi. Jia menatap Taehyung berkaca-kaca. Gadis itu memilih memeluk sang ibu kala sudah tidak bisa menahan air mata bahagianya. Ia sangat menyayangi Taehyung. Meskipun ia tahu mereka tidak sedarah, tapi bagi Jia, Taehyung adalah kakak terbaik yang Tuhan berikan padanya. Dan sebagai seorang adik perempuan, ia cukup merasa cemburu harus menerima kenyataan bahwa sekarang Taehyung sudah memiliki satu orang perempuan lagi yang harus ia jaga. Selamat atas pernikahan kalian. Taehyung menatap sejenak tangan Hatsuki yang terulur untuknya, sebelum akhirnya pria itu menerima uluran tangan itu dan mengucapkan terima kasih. Pria itu datang dengan Jenny yang ada di sampingnya. Sepertinya hubungan keduanya sudah jauh lebih dekat. Jenny hanya memberikan senyuman tipis, tak mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan Atsuki mewakilinya. Baru saja keduanya hendak meninggalkan mempelai, suara Yeon membuat langkah kaki Jenny berhenti. Sebentar lagi foto keluarga. Temani aku di sini. Sorotan mata itu tampak begitu berharap. Jenny menoleh menatap Atsuki sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepala sambil tersenyum ke arah adiknya. Tentu saja. Yeon tersenyum bahagia mendengar hal itu. Ia sangat ingin ada seseorang yang berstatus keluarganya berdiri mendampinginya, bukan hanya keluarga Taehyung saja. Satu keluarga sudah mengambil posisinya masing-masing untuk pemotretan. Jenny berdiri tepat di samping Yeon. Atsuki juga masuk ke dalam pemotretan itu. Pria itu berdiri di samping Jenny. Hati Yeon sempat berkata bahwa mereka berdua tampak serasi. Tapi Yeon akan mendoakan yang baik-baik saja untuk kakaknya itu. Oke, siap. Suara sang fotografer menginstruksi. Hana, dul, set. Tiga tahun kemudian. Opa, cepat kejar Teli. Tidak mau. Kim Terry, hei hati-hati sayang, jangan jauh-jauh dari larinya. Kim Taeju, apa yang kau tunggu? Sana, kejar adikmu, perintah Taehyung pada putra sulungnya itu. Tapi panas apa? Taeju tidak mau panas-panasan. Adikmu semakin jauh sayang, sana bawa dia kembali. Ucap Yeon membuat helaan nafas keluar dari mulut Taeju dan melangkah pergi. Dua saudara itu memang punya kepribadian yang sedikit berbeda. Terry si anak aktif dan ceria, Taeju si anak cool yang tidak mau menyeimbangi kepribadian adiknya. Aku tidak tahu sifat siapa yang dapat Taeju. Keluh Taehyung melihat kepribadian putranya itu membuat Yeon. Apa aku tidak salah dengar? Dia sangat mirip denganmu, Opa. Balas Yeon apa pria itu tidak ingat sifatnya waktu kecil. Yeon selalu mengajaknya bermain kejar-kejaran, tapi pria itu selalu menolak. Ia tidak mau bermain dengan sesuatu yang tidak bermanfaat.
melainkan selalu mengajak Yen untuk belajar dan belajar. Benarkah? Taehyung tersenyum dan menoleh. Berarti Taeri menuruni sifatmu ya? Ucap Taehyung memeluk Yen dari samping. Mereka benar-benar duplikat kita berdua, balas Yen. Taehyung mengecup pucuk kepala Yen. Ia benar-benar bersyukur dengan keluarga kecilnya ini. Keduanya tertawa kecil kalau melihat Terry yang menyirami Taeju dengan air laut, tapi Taeju hanya diam dengan ekspresinya yang terlihat bosan.